Smart Listener, saat ini memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah masif ya melakukan 3T, yaitu testing, tracing, treatment, dan juga adanya program vaksinasi dengan harapan untuk menumbuhkan atau adanya kekebalan imunitas atau kekebalan kelompok atau yang kita singkat dengan herd immunity. Nah, Smart Listener, kalau kita berbicara mengenai vaksinasi COVID-19, apalagi menjelang bulan puasa, nah seperti apa mekanisme dan juga aturan dari vaksinasi COVID-19, apalagi pemberian vaksin di tengah umat Islam menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk pagi hari ini Smart Listener, kita akan memperbincangkannya bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di studio, dan pagi hari ini kita juga akan berbincang secara audio visual Smart Listener dengan beberapa narasumber. Dan untuk pagi hari ini luar biasa, Ibu Dr. Nur Saidah ini sudah hadir di studio. Beliau merupakan Kepala Bidang atau Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Makassar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, tetap sehat ya, dan tentunya untuk pagi hari ini juga ini sudah banyak banget ya aktivitasnya yang dimulai dari pagi tadi ya, Bu ya. Iya. Oke. Baik, dan untuk pagi ini juga kita akan berbincang juga bersama dengan narasumber Dr. HM Ishak Samad MA dari MUI, kemudian ada juga Bapak Hamzah Hamid SOS, anggota DPRD Kota Makassar. Baik, sebelum kita terhubung bersama kedua narasumber secara virtual, saya langsung saja ke Ibu Nur Saidah. Ya, Ibu, ini kalau kita berbicara mengenai vaksinasi COVID-19 ya, kalau kita lihat untuk saat ini kita masuk untuk tahapan pertama ya. Nah, mungkin untuk pertama, Ibu bisa memberikan gambaran sedikit, Ibu, bagaimana pelaksanaan program vaksinasi untuk tahap pertama ini di Makassar, silakan. Iya, makasih Dek. Nah, sebenarnya untuk sekarang ini kita berada di bulan Maret, itu kita sudah masuk tahapan kedua. Tahapan pertama itu dimulai 14 Februari ya, sampai 14 Januari sampai dengan Februari akhir, itu dengan tahapan SDMK, sumber daya manusia kesehatan. Itu sudah kita berada di posisi melebihi daripada target yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, di mana target kita pada saat itu yang diberikan 15.840, tetapi sampai hari ini kita sudah mencapai sasaran sekitar 17.484. Berarti capaian kita untuk sasaran SDMK itu sudah 110,4%. Nah, untuk sekarang ini tahapan kedua itu kita berada di sasaran pelayanan publik dan lansia, di mana pelayanan publik yang sekarang ini yang dimulai dengan akhir Februari sampai dengan akhir Juni itu menyangkup semua warga negara Indonesia yang selalu kegiatannya dengan masyarakat, pelayanannya dengan masyarakat, contohnya seperti ASN, Satuan Pamon Praja, ya, wartawan, BUMN atau BUMD, kepala desa, DPRD atau pejabat negara, itu masuk sebagai pelayan publik. Itu merupakan sasaran untuk tahap kedua kita sekarang dengan lansia. Nah, untuk capaian tahapan kedua ini, alhamdulillah, yang dimulai dengan akhir Februari sampai hari ini, kita sudah mencapai sekitar untuk lansia sendiri itu sudah 8.820 dari sasaran kita 102. Untuk pelayan publik dari sasaran kita 122 itu sudah 52.227. Nah, itu sudah kita capai kurang lebih, belum cukup 1 bulan ya, karena akhir Maret ini masih jalan. Itu dengan kiat-kiatnya kita melakukan vaksinasi massal. Vaksinasi massal untuk bagaimana kita mempercepat capaian dari sasaran yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Karena total sasaran kita dari tahap 1 sampai tahap 2 ini itu sekitar 546 orang. Nah, itu kita betul-betul mengejar agar supaya pada saat masuk di bulan puasa itu tetap kita melakukan vaksinasi. Tetapi mungkin waktunya yang kita
batasi. Yang tadinya kita melakukan vaksinasi ini dari pagi sampai sore, mungkin di bulan puasa tetap berjalan, tetapi waktu yang kita batasi mungkin sampai siang saja. Karena mengingat tim yang akan turun pastinya juga akan melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Ibu, ini untuk tahapan yang kedua ya. Oke. Saya mohon izin dulu nih, narasumber lainnya sudah bergabung juga. Ya, untuk pagi ini kita juga sudah bersama dengan Ustadz Dr. HM Ishak Samad MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam Bu. Sehat-sehat Bu. Amin, alhamdulillah. Lah, ya. Baik. Ustadz, sebentar kita akan lanjutkan perbincangannya. Saya masih bersama Ibu Dr. Nur Saida. Mohon izin saya ke Ibu Dr. Nur Saida dulu. Silakan. Ya, silakan Dok, silakan. Baik. Makasih Pak Ustadz. Iya, ini bisa dilanjutkan lagi Dok. Tadi seperti diinformasikan ya bahwa sekarang ini kita sudah masuk di tahapan yang kedua gitu ya, dengan banyak menyasar untuk pelayanan publik begitu. Itu untuk pelayanan publik sendiri, untuk mereka yang ingin melakukan vaksin itu dibuka di rumah sakit pemerintahan atau bagaimana Bu? Ya, kita ini ada 79 akun yang resmi yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Tetapi mereka bisa langsung ke sana apabila memang betul dinyatakan bahwa dia merupakan sasaran yang tepat untuk tahap 2 ini, ya. Tetapi ada juga beberapa pelayan publik yang bersurat ke Dinas Kesehatan. Persuratan ke Dinas Kesehatan kita atur sesuai dengan nomor surat yang masuk ke Dinas Kesehatan untuk kita fasilitasi bagaimana untuk melaksanakan vaksinasi ini. Jadi beberapa yang masuk surat ke Dinas Kesehatan itu kami melakukan vaksinasi massal. Tetapi boleh juga masyarakat yang memang sesuai kriteria lansia atau pelayan publik langsung ke semua Fasiankes yang melakukan vaksinasi. Jadi 47 puskesmas semua melakukan vaksinasi. Dan beberapa rumah sakit. Itu untuk di wilayah Makassar. Di wilayah Kota Makassar. 79 yang semuanya yang boleh melakukan pelayanan vaksinasi yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Oke. Untuk ketersediaan stok saat ini seperti apa Ibu? Kalau stok vaksin alhamdulillah untuk Kota Makassar karena memang ketersediaan vaksin itu kan langsung dari pusat ke provinsi. Provinsi yang mengalokasikan ke kabupaten kota. Nah, kami koordinasinya dengan provinsi itu setiap hari. Dan alhamdulillah untuk provinsi tetap mengalokasikan vaksin ke Kota Makassar sesuai dengan sasaran yang diberikan karena dari semua kabupaten kota Makassar yang paling tinggi sasarannya. Kota Makassar paling tinggi sasaran capaian sasaran untuk vaksinasi. Seperti itu. Oke. Bu, kalau dilihat ya, seperti diinformasikan tadi untuk ketersediaan stok untuk saat ini Makassar ini paling besar ya untuk stoknya. Kemudian ya kita melihat ya untuk ketersediaan stok saat ini ya beredar di masyarakat kan ini ada juga beberapa vaksin begitu Bu, seperti ada vaksin Sinovac gitu ya, vaksin Sinovac. Nah, kalau kita membaca berita-berita online begitu Bu, ini ada juga yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac itu mendekati masa kadaluarsa. Nah, itu bagaimana itu? Oke. Ya, untuk tahapan 1 dengan tahapan 2 itu vaksinnya sama, Sinovac ya dari Bio Farma. Nah, untuk vaksin yang pertama yang dipakai untuk SDMK itu ada namanya single dose. 1 vial 1 pasien. Nah, itu yang masa expire-nya berakhir di bulan Maret ini. Dan itu sudah habis. Sudah dihabiskan. Nah, untuk multidose itu 1 vial diperuntukkan untuk 10 orang. Nah, isi sama, single dose maupun multidose isinya sama. Cuma yang membedakan kalau single dose 1 orang per 1 vial, multidose 1 vial untuk 10 orang. Tapi isi sama. Nah, itu masih lama expire-nya. Jadi untuk yang ada expire di kita Kota Makassar yang single dose yang berakhir di Maret ini itu sudah habis. Pemakaiannya sudah habis.
Oke. Jadi tidak ada yang melewati masa expirednya. Ya, karena nih ya kalau pada saat melakukan vaksin gitu kan kita agak deg-degan juga nih. Masyarakat kan nggak tahu begitu kan pada saat diinjeksi kan kita lihatnya kemana gitu kan. Intinya aman ya, gitu ya. intinya semua petugas kesehatan tidak akan mungkin melakukan hal yang akan merusak. Jadi tidak mungkinlah misalnya kalau ada vaksin expired tetap disuntikkan. Tetapi mengantisipasi itu sudah habis, tidak ada lagi untuk single dose yang beredar di semua Fasiankes. Oke, itu untuk vaksin Sinovac. Kemudian untuk vaksin AstraZeneca sendiri seperti apa, Ibu? Oh, kalau Seneca itu saya belum terima informasi yang jelas bahwa akan masuk ke Kota Makassar dan saya juga tidak bisa dulu menjelaskan apa-apa saja. Yang jelas sekarang apa yang ada di depan mata dulu yang saya jelaskan bahwa yang masuk sekarang itu masih Sinovac dari Bio Farma. Dengan yang membedakan multidose dan single dose, itu saja. Kalau kita berbicara mengenai vaksinasi kembali, Bu, ini kan ada juga nih ya untuk fase pemberian vaksin tahap pertama kemudian tahap yang kedua nih. Ada yang saya mendapatkan informasi ada yang durasinya atau fasenya selama 14 hari, kemudian ada juga yang 28 hari. Nah, itu seperti apa, Ibu? Oke. Nah, ini sesuai juknis ya, sesuai juknis dari Kementerian Kesehatan bahwa umur 18 tahun sampai 59 tahun itu boleh diberikan interval antara 14 sampai 28 hari. Tetapi untuk lansia sendiri di 28 hari. Artinya yang 18 sampai 59 apabila tidak sempat datang di hari 14 setelah vaksin pertama itu boleh mundur tapi maksimal di 28 hari. Tapi lansia harus 28 hari. 28 hari. Iya. Jadi dari jadwal pertama vaksinasi. Itu harus tetap ya 28 hari 28 kalau hari lansia. Untuk lansia. Untuk lansia. Baik. Kemudian Bu, untuk sepertinya diinformasikan ya bahwa ada golongan tertentu yang diprioritaskan ya untuk mendapatkan vaksin di tahapan yang kedua. Dari pengawasan dari Dinkes sendiri seperti apa? Nah, kan kalau pengawasan itu setiap tim itu mempunyai 4 meja. Yang pertama itu meja 0. Meja 0 itu untuk memastikan bahwa memang betul-betul sesuai dengan sasaran. Meja 1 untuk memasukkan ke sistem Biopiker. Meja 2 vaksinasi, meja 2 screening, meja 3 untuk vaksinasi. Nah, dari situ dari pendaftaran yang di meja 1 itu kelihatan bahwa ini berdasarkan sasaran yang diinginkan pelayan publik. Nah, itu apabila kan ini ada by screening, ada tanya jawab antara screening si petugas. Apa aja ya? Apa aja screening yang itu ada itu? 14 yang masuk dalam item. Salah satunya apakah pernah terpapar COVID-19, apakah menderita hipertensi dan lain-lain sebagainya. Itu dikaji dengan seksama oleh si dokter yang melakukan screening. Seperti itu. Apakah lolos atau tidak tergantung bagaimana nanti screening seorang dokter di meja 2. Oke, jadi pada saat melakukan vaksin itu ada beberapa tahapan dulu gitu ya. Iya. Ada beberapa tahapan dulu yang harus dilalui. Baik, terkait pemberian vaksin ya selama sebentar lagi umat Islam ini menjalankan ibadah puasa nih. Ini seperti apa untuk mekanismenya, Ibu? Nah, untuk selama ini kita melakukan vaksinasi massal di beberapa tempat agar supaya capaian kita itu sesuai dengan sasaran yang cukup tinggi itu cepat tercapai. Nah, kami melakukan setiap hari di beberapa titik itu vaksinasi massal dari pagi sampai jam 5 sore. Nah, otomatis pada bulan puasa itu waktu kami perpendek. Karena mengingat yang tim vaksinator kami itu rata-rata juga ibu rumah tangga di mana tetap harus memperhatikan keluarga. Jadi mungkin ke depannya kami akan mengatur bagaimana vaksinasi tetap jalan, tapi waktu yang kami persempit. Misalnya jadi jam 8 sampai jam 2 saja di lapangan seperti itu. Tetapi vaksin tetap jalan di bulan puasa. Jadi bisa ya? Bisa. Pada saat puasa tetap bisa begitu dilakukan penyuntikan tetap ya, injeksi ya? Tetap dilakukan penyuntikan. Oke. Untuk aturan terkait boleh begitu ya dilakukan penyuntikan ataupun vaksin pada saat umat Islam melakukan ibadah puasa. Kita langsung saja ke Ustadz dulu ya. Siap. Kita beralih dulu ke Dr. HM Ishak Samad MA yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, dan saya juga mau menyapa juga Pak Hamzah Hamid Esos, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Saya sapa juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar, bukan Ustaz. Oh, Azwar. Oke. Baik. Ya. Pak Aswar ya.
Selamat pagi Pak Aswar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik, saya pertama ke Pak Ustadz dulu nih. Pak Ustadz, ini terkait pemberian vaksinasi ataupun pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat selama umat Islam ini menjalankan ibadah puasa. Mungkin Ustadz ini bisa memberikan seperti apa terkait kebijakan melakukan ataupun pemberian vaksin kepada umat Islam yang menunaikan ibadah puasa. Seperti apa itu aturannya, Ustaz? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Ma'ba'ad. Ya, terhormat Smart FM, Ibu Dokter dan Bapak Ustadz dari anggota Dewan, Pak Aswar, ya, dan seluruh pendengar Smart FM. Ya, memang tidak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah. Dan pelaksanaan vaksin ini sekarang begitu masif ya, dan mudah-mudahan insya Allah bisa salah satu ikhtiar dari kita dan pemerintah untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi kalau ditanyakan bagaimana aturan-aturan nanti kalau misalnya Ramadan sementara puasa terus divaksin, apakah puasanya batal atau bagaimana? Ya, karena ini kan memasukkan cairan ya, Dok ya. Itu. Jadi ya dalam yang membatalkan puasa memang itu kan kalau ada cairan masuk. Iya. Ya, cuma memang sudah ada kita berpedoman kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 bahwa ulama Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin pada siang hari ya dengan menggunakan injeksi muskular itu tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa itu kalau ada cairan masuk misalnya melalui lubang, misalnya lubang mulut, hidung, telinga dan seterusnya. Ya, tapi ini kan cairannya masuk ke otot ya kalau tidak salah ya. Nah, tapi yang jelas bahwa ulama mengeluarkan fatwa bahwa itu tidak membatalkan puasa walaupun direkomendasikan pelaksanaannya sebaiknya pada malam hari karena misalnya kondisi fisik kalau pada siang hari biasanya orang puasa kan lemas, loyo gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisi fisik kuat, tidak ada kendala ya tidak apa-apa dilaksanakan pada siang hari. Dan yang terpenting kita pahami bahwa ini adalah ikhtiar ya. Ini adalah upaya baru kemudian kita Faiza azamta fatawakkal Allah. Jadi kita harus berusaha, kalau sudah berusaha ya baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam informasi ya. Memang perlu sosialisasi Dok ya kepada masyarakat kita karena banyak sekali jamaah yang tanya, "Saya takut Ustaz divaksin karena banyak sekali informasi orang yang sudah divaksin macam-macam efek sampingnya begitu." Ya, padahal sekarang ini sudah sangat masif, tokoh agama, presiden sudah mencontohkan dan tidak ada gejala-gejala. Karena itu ya saya juga sudah sarankan, apalagi saya juga sebagai sekjen IMIM, kami di IMIM sudah membuat list kepada seluruh mubalik dan pengurus masjid di Kota Makassar ini untuk kemudian didata dan untuk kemudian divaksin ya, tinggal menunggu jadwal dari Dinas Kesehatan. Jadi itu saya kira untuk sementara Bu, bahwa divaksin pada saat berpuasa insya Allah tidak akan batalkan puasa karena sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, kemudian Ustadz ini terkait kebijakan wali kota begitu ya, yang di mana itu sudah melakukan vaksin itu bisa sembahyang di masjid. Nah ini bagaimana Ustadz?
Iya, jadi memang sebagian ulama juga menyarankan seperti itu. Kalau sudah divaksin ya dan Ramadan ini itu sudah bisa melaksanakan salat tarawih di masjid. Bahkan Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak JK menyarankan sebaiknya disip 2 kali begitu supaya tetap ada jarak. Karena walaupun sudah divaksin masih ada kemungkinan untuk bisa kena virus ini. Jadi karena itu tetap harus menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan sehingga tetap bisa terhindar dari virus ini. Gitu. Jadi tentu kami dari IMIM baru-baru ini audiens dengan Wali Kota Makassar dan memang sudah diminta untuk sebelum Ramadan nanti insya Allah tanggal 6 kita akan ada refreshing mubalik ya. Dan Wali Kota insya Allah yang akan membuka dan sekaligus memberikan sosialisasi serta sambutan untuk memotivasi para mubalik dan pengurus masjid untuk bisa mensukseskan program vaksinasi ini salah satunya. Oke. Ya. Baik, saya ke Pak Aswar dulu. Pak Aswar? Ya, Pak Aswar, ini terkait pemberian vaksin COVID-19. Kalau Pak Aswar sendiri sebagai anggota Dewan, urgensi dari melakukan vaksin itu apa sih sebenarnya? Ya, tidak diragukan lagi bahwa vaksin itu adalah sebuah ikhtiar yang sudah dimaklumi dan diakui. Ya, ini satu garis bawah ya, bahwa dimaklumi dan diakui. Ya, diakui oleh ahlinya, ya, para dokter, para ahli kesehatan bahwa vaksin itu mampu meredam paling minimal dari penyebaran virus corona. Makanya ya kita apresiasi setiap langkah-langkah pemerintah, khususnya pemerintah Kota Makassar yang melakukan upaya-upaya preventif terhadap COVID-19, penyebaran COVID-19, termasuk dengan memasifkan vaksin kepada warga Kota Makassar. Secara pribadi dan terkhusus bahwa kita apresiasi hal tersebut. Oke. Pak Aswar, ini terkait kebijakan wali kota sendiri seperti apa Anda menyikapi, Pak Aswar? Kebijakannya mana? Kalau vaksin kita oke dan kita support. Kalau perlu pun ya, kemarin kan saya sendiri kan di jabatan saya di DPRD wakil ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kemarin juga sudah diusulkan akan membuat sebuah perda yang lebih khusus untuk penanganan COVID-19 dan kita apresiasi itu dan kita akan melakukan istilahnya membuat semoga bisa cepat jadi perda tentang penanganan COVID-19 karena kan belum ada perda yang ada hanya perwali yang belum bisa memberikan kepastian hukum lebih terhadap penanganan COVID-19 itu. Baik. Kalau terkait dengan kebijakan vaksin di bulan Ramadan, karena kan saya diundang di sini tadi, saya kira saya sepakat bahwa kita mesti bertanya kepada ahlinya. Tentu kalau yang berkaitan dengan agama ada ustadz, ya para kiai, para ulama, ya dan yang paling penting adalah MUI itu sendiri, Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ishak tadi, Ustadz Ishak Samad, bahwa MUI telah memberikan petunjuknya bahwa vaksin itu yang hari tidak membatalkan puasa. Tetapi karena kan ada arahan tadi kalau bisa dilakukan pada malam hari, saya juga lebih sependapat mungkin
kalau saya pendapat pribadi bukan karena keilmuan agamanya, pendapat pribadi bahwa kalau dilakukan di malam hari mungkin bisa lebih efektif karena biasanya orang kalau siang hari pada malas untuk datang. Jangan sampai karena kita melakukan membuka pelayanan vaksin tidak ada yang datang. Mungkin karena ragu-ragu pertama, ragu-ragu apakah batal ki, ya kan? Ada kan juga yang tidak bisa dipungkiri di masyarakat kita mungkin masih ada ragu-ragu juga. Ada fatwa, ya kan? Nah, makanya paling tepat tadi seperti yang disampaikan oleh pembicara Ibu tadi bahwa vaksinasi di malam hari itu menjadi sebuah solusi dan yang paling penting harus diatur waktu tepatnya sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah ya umat Islam yang sangat memuliakan atau di bulan Ramadan ini. Baik, Pak Aswar, saya kembali lagi ke Ibu Dr. Nur Saidah. Ini bagaimana Bu untuk waktu pelaksanaan vaksin pada saat bulan puasa? Sebaiknya siang atau malam? Dikhawatirkan kan biasanya kondisi fisik kita kan sedang lemah ya pada saat berpuasa begitu. Makasih Pak Aswar, makasih Pak Ustadz. Sebenarnya sih vaksinasi itu tadinya di awal saya jelaskan bahwa nanti di bulan puasa kita akan mempercepat jadwal vaksinasi. Nah, di sana juga nanti kita akan melihat di screening apakah memang bisa divaksin atau tidak. Itu tetap kita by screening juga karena mengingat juga mereka pada saat pada saat bulan puasa otomatis asupan makanan ataupun cairan itu berkurang pada siang hari. Nah, kita tetap akan melihat kondisi tersebut, Pak. Mengenai akan dilaksanakannya malam itu mungkin belum ada juknis dari kementerian terkait seperti itu karena mengingat juga yang pertama rata-rata tim kami itu adalah ibu rumah tangga yang bekerja di dinas kesehatan, UPTD, puskesmas dan kemungkinan besar juga mereka akan fokus dengan ibadah dan mungkin di malam hari lah mereka bisa beribadah terhadap di bulan Ramadan. Jadi seperti yang saran dari Pak Ustadz dengan Pak Aswar itu agar dilakukan malam hari itu kami belum sampai pemikiran ke sana untuk melakukan, tetapi pelaksanaan vaksinasi di bulan puasa tetap berjalan disesuaikan dengan waktu yang ada. Artinya kami tidak memanjangkan waktu sampai sore hari seperti yang dilakukan sekarang, tetapi kami akan melihat kondisi di lapangan. Kalau memang sampai jam 12 saja mereka tidak datang lagi untuk vaksinasi, ya kami tutup dan tetap kami akan melakukan screening terhadap kesiapan pasien untuk divaksin. Tetap seperti itu. Dan mengenai dengan langkah pemerintah, pemerintah Kota Makassar itu akan melakukan lagi vaksinasi Smart Festival yang dilaksanakan nanti di tanggal 27 dan 28 Sabtu dan Minggu yang dikhususkan untuk guru-guru mulai dari TK sampai dengan SMP yang dilaksanakan nanti di Karibowosi. Ya, itu upaya pemerintah Kota Makassar agar bagaimana nanti ke depannya apabila akan dilakukan tatap muka, itu tatap muka sebagian itu bagaimana membebaskan semua guru-guru untuk sudah divaksin, karena tadi sudah dijelaskan di awal sama Pak Aswar dengan Pak Ustadz bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu ikhtiar kita bagaimana pencegahan penularan COVID-19 yang ada sekarang ini. Mungkin itu deh. Oke, itu untuk tahapan selanjutnya ya, untuk program vaksinasi ya, itu nanti dilakukan vaksinasi Smart Vaksinasi Festival ya yang akan dilakukan di 27 hingga 28 April. Ibu, saya ingin ini juga Bu, kalau kita ini ya memeriksakan diri ke rumah sakit ya, apalagi ada anggota keluarga yang sakit begitu kan, pada saat di opname Bu, itu kan setiap rumah sakit itu kan ada aturan tertentu bahwa pasien dan juga yang menjaga itu harus melakukan tes antigen atau PCR. Nah, ini bagaimana Bu? Kalau sudah melakukan vaksin, apakah tetap melakukan PCR dan antigen atau bagaimana Bu? Iya, tetap.
Tetap. Jadi vaksinasi tadi sudah di awal bahwa ini merupakan salah satu ikhtiar kita. Bukan berarti sudah vaksinasi kita sudah bebas tidak menjalankan prokes. Prokes tetap ada, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu tetap dilakukan. Karena ini merupakan salah satu ikhtiar kita. Nah, belum juga kita bisa pastikan bahwa dengan vaksinasi kita tidak terkonfirmasi lagi COVID-19. Jadi tetap pemeriksaan antigen, swab antigen, rapid antigen dengan PCR itu tetap dilaksanakan. Apabila kita setelah vaksin pun terus ada gejala-gejala seperti itu harus tetap kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Baik, saya mohon kita break dulu sejenak ya. Putus Pak Azwar dan juga Pak Ishak ya. Bisa dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Nanti kita akan kembali lagi sebentar ya. Sama Ramadan ya. Dan kita masih bersama dengan Ibu Dr. Nur Saida, Kepala Bidang Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Makassar. Kemudian ada juga Dr. HM Ishak S. Samad MA dari MUI. Kemudian juga Pak Azwar, anggota DPRD Kota Makassar, dan juga sudah bergabung Pak Hamzah Hamid S. Sos, anggota DPRD Makassar. Baik, saya kembali lagi sebelum kita ke Pak Hamzah Hamid S. Sos, saya kembali lagi ke Ibu Dr. Nur Saida. Dok, kita lanjut lagi. Baik, ini menjadi pertanyaan masyarakat juga nih ya. Tadi seperti yang Dr. Ida tadi sampaikan bahwa kalau sudah melakukan vaksin itu tetap ya pada saat ada keluarga yang dirawat inap, tetap ya kita harus melakukan PCR juga, antigen pada saat melakukan perjalanan begitu, tetap ya disiplin protokol kesehatan COVID-19. Kemudian Bu, ini kan kalau kita lihat vaksin sekarang ini kan masih masuk tahapan pertama, kemudian masuk di tahapan kedua. Kenapa sih harus ada tahapannya begitu Bu? Untuk masyarakat umum sendiri kapan sih kemudian untuk mereka yang sudah terpapar COVID-19 itu bagaimana untuk vaksinnya? Silakan. Makasih Dek. Ya, kenapa mesti ada tahapan-tahapan? Itu juga untuk melihat bagaimana ketersediaan stok kita, ya. Jadi kenapa didahulukan SDMK? Karena dialah yang menjadi gerbang awal bagaimana penanganan COVID-19 tersebut. Kedua, kenapa di pelayanan publik dan lansia? Lansia adalah masyarakat yang kemungkinan besar apabila terpapar itu bisa ke arah lebih berat karena adanya penyakit-penyakit komorbid, ya. Terus kenapa pelayanan publik? Pelayanan publik karena mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat banyak dalam hal pelayanan. Misalnya ASN, wartawan, kan selalu kesehariannya ketemu dengan orang banyak. Ya, bagaimana agar mengatasi itu semua, maka pemerintah melakukan tahapan demi tahapan. Otomatis semua kedepannya akan tervaksin. Tetapi kenapa ada tahapannya? Itu juga melihat bagaimana ketersediaan stok yang ada, stok vaksin yang ada. Nah, untuk masyarakat kemungkinan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan itu di tahapan ketiga atau keempat, itu di bulan Agustus, kemungkinan di bulan Agustus untuk tahapan untuk masyarakat. Nah, untuk penyintas sendiri yang pernah terpapar COVID-19 itu boleh divaksin. Itu jeda waktu 3 bulan setelah terpapar. Itu boleh. 3 bulan setelah terpapar COVID-19 itu boleh divaksin. Mungkin seperti itu Dek. Jadi tahapan-tahapan itu ada karena melihat ketersediaan vaksin yang ada. Karena vaksin ini kan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi mengalokasikan ke kabupaten kota sesuai dengan sasaran yang ada. Seperti itu. Oke, jadi harus ada tahapannya begitu. Ada tahapannya. Ya. Jadi untuk masyarakat umum ini bersabar dulu ya. Iya. Bu, mungkin jadi bisa lanjut lagi ke 2022 begitu Bu ya? Diharapkan ini tahun 2022. Diharapkan akan tuntas di tahun 2021 ke 2022. Jadi bisa jadi seperti itu ke arah 2022. Ya, pasti ada juga yang pengen cepat-cepat ya dapat vaksin begitu. Kenapa nggak dimandirikan katanya? Iya. Bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Tapi nanti ya, mungkin ya. Ya. Kedepannya akan ada namanya vaksin gotong royong. Ya. Vaksin gotong royong nanti ini akan terlibat laboratorium untuk bagaimana memaksimalkan pelayanan vaksinasi. Tetapi itu belum ada juknis dari kementerian. Seperti apa sih nanti mekanisme di lapangan itu belum ada. Oke. Apakah dimandirikan atau tetap ya vaksin harus dilakukan oleh pemerintah ya? Iya. Dokter Ida, saya mohon izin dulu nih. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Hamzah Hamid. Pak Hamzah,
Ya, Ya, Pak Hamsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi siap. wabarakatuh. Baik. Ya, Eh, ya, Mbak. Ya, terima kasih juga untuk Pak Ustadz ini masih tetap standby ya. Mohon ditunggu sebentar, Ustadz. Saya ke Pak Iya. Hamsa Silakan. dulu. Iya, baik. Saya ke Pak Hamsa dulu. Iya, Tadi sudah iya. mendengar bagaimana informasi dari Dr. Nur Saida terkait program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Iya. Pak Hamsa sendiri melihatnya seperti apa untuk di lapangan saat ini, Pak? Kalau saya melihat tataran saat ini kan COVID sudah mulai melandai dan masyarakat menganggap, sebagian besar sudah menganggap ya seperti biasa-biasa. Kalau kita lihat Bu ya, pergerakan masyarakat di Kota Makassar ya seperti biasa-biasa saja. Ya, tetapi walaupun demikian, saya kira pemerintah tetap waspada karena bisa saja kalau pemerintah tidak mengantisipasi, ini bisa saja membludak lagi kembali. Ya, ya. Oke. Jadi memang. Jadi Makassar ini saya kira dalam mengantisipasi pertumbuhan penularan COVID di Makassar ini, ya salah satu program pemerintah Kota Makassar ini, Makassar Recovery, ini mudah-mudahan bisa menekan dan bisa mengatasi secepatnya persoalan COVID di Kota Makassar. Ya. Oke. Ya, Pak Hamsa, kemudian Pak Aswar dan juga Ustadz ya. Ini untuk masyarakat sendiri kan untuk saat ini ada yang mau divaksin, ada yang takut-takut untuk divaksin. Sebenarnya apa cara yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah begitu agar masyarakat sadar untuk mau divaksin begitu? Dari Pak Hamsa dulu. Ya, kita harus ini tidak henti-hentinya untuk mengedukasi masyarakat. Tentu kalau di awal-awal ini masyarakat kalau kita lihat hampir pada umumnya tidak mau divaksin. Tetapi setelah melihat fakta-fakta di lapangan, fakta-fakta di Makassar ini hampir tidak ada persoalan. Sehingga masyarakat semakin yakin bahwa ternyata apa yang dibaca, apa yang dilihat di media ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan. Sehingga ini menjadi pembelajaran yang saya kira sangat positif. Ya. Jadi pemberian vaksin secara bertahap, ya tentu ini menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk semakin sadar bahwa ternyata vaksin itu sangat positif dan sangat baik. Sehingga kalau saya dengar masyarakat sekarang ini banyak yang sudah menanti, banyak yang menunggu kapan kita punya giliran ini untuk divaksin. Ya, saya kira ini baik, paham saya. Saya kembali ke Pak Aswar. Bagaimana Pak Aswar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau divaksin begitu? Dari Pak Aswar. Ya, sama. Tentu edukasi yang intinya, promosi juga. Jadi edukasi berjalan secara monoton. Promosi misalkan yang iklan atau datang langsung ke masyarakat, membagi-bagikan informasi yang lebih menarik terhadap vaksin itu. Karena peran pemikiran terhadap vaksin itu banyak berseliweran juga di media massa. Terus selain edukasi itu contoh. Dan alhamdulillah kemarin kan sudah dicontoh divaksin oleh presiden, ya kan. Para tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat itu mesti memberi contoh bahwa memang ini bagus dan tidak membahayakan. Karena kan kadang kalau kita bilang loncat kok tidak berbahaya, orang takut kalau kita ikut loncat, ya kan? Jadi itu tadi edukasi dan contoh. Ya kan? Semoga tidak ada lagi. Dan kalau ada pejabat, atau apa yang memang dia tidak bisa divaksin dalam kategori memang ada alasannya kenapa dia tidak bisa divaksin, maka jangan dimunculkan dia atau diberikan pemahaman bahwa memang orang ini tidak bisa divaksin. Kalau ada juga pejabat yang terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang bersebelahan dengan vaksinasi, itu mesti ditegur dan jangan menyebarkan pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi itu tadi edukasi dan contoh dari para tokoh masyarakat kita, dan alhamdulillah itu
sudah mulai berjalan. Baik. Saya kembali ke Ustadz ya. Ini bagaimana Ustadz? Ada masyarakat yang mau divaksin, ada juga yang tidak mau karena mungkin agak was-was ya, ragu dengan kandungan yang ada di vaksin itu. Silakan Ustadz. Ya, baik ya. Memang tidak dipungkiri ya, betul saya kira dari para wakil kita anggota dewan menyampaikan tadi bahwa masyarakat kita memang ada kecenderungan sebagian masih takut-takut karena banyaknya berita-berita tentang efek samping dari vaksin itu ya. Tetapi memang betul sangat dibutuhkan edukasi ya kepada masyarakat kita ya, karena itu memang kemarin waktu kami ketemu Pak Wali Kota juga, Pak Wali Kota sangat senang karena dia bilang para mubalik imim bersedia untuk kemudian mau divaksin dan mau melakukan sosialisasi di masjid-masjid. Karena memang kalau ada program pemerintah dengan menggunakan bahasa agama, itu biasanya masyarakat kita, umat itu lebih cepat memahami dan bisa berpartisipasi. Ustadz, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mau divaksin begitu? Apa hukumnya begitu? Ya, memang di Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah menyampaikan rekomendasi. Salah satunya tadi itu adalah selain bahwa vaksin itu di siang hari tidak membatalkan puasa, juga sebaiknya di malam hari, dan ada di rekomendasi itu bahwa wajib. Jadi ada hukumnya wajib untuk melakukan vaksin sebagai ikhtiar untuk bisa terhindar dari pandemi ini. Ya, dalam Islam kalau wajib itu sebenarnya kalau tidak dilaksanakan berdosa. Karena itu jika ada masyarakat kita, umat yang tidak mau karena misalnya hanya karena pemahaman misalnya, ya tentu kita menurut Majelis Ulama ya dari fatwanya, karena memang kita merujuk kepada ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah yang menjadi pewaris Nabi. Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Karena itu di Al-Quran juga sudah jelas-jelas atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatilah Allah, taati rasulnya, dan taati pemerintah kalian. Nah, karena rasul sesudah Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka yang menjadi pengganti rasul itu adalah ulama. Tadi al ulama warasatul anbiya. Nah, karena itu apa yang menjadi fatwa ulama itu sebaiknya kita ikuti ya, karena itulah yang mewakili dari rasul. Ya, ya itu saya kira Bu. Baik. Sebagai closing statement juga mungkin saya ke Pak Aswar, kemudian saya juga ke Pak Hamzah. Ini bagaimana? Silakan. Halo? Ya, silakan. Halo, saya ke Pak Aswar dulu terkait vaksinasi yang dilakukan selama ataupun memasuki bulan Ramadan ini bagaimana? Statement terakhir ya. Iya, silakan. Iya. Oh ya. Ya kita menghimbau masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi ini. Terkait vaksinasi di bulan Ramadan, alhamdulillah telah ada fatwa dari MUI sendiri, jangan lagi ada keraguan ya untuk ikut vaksin jika ada kesempatan untuk vaksin. Makanya ini demi kebaikan kita semua ya, karena menjadi kewajiban kita adalah menjaga kebaikan, menjaga kesehatan bersama Kota Makassar. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Hamzah. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Hamzah? Ya, saya kira terkait fatwa Majelis Ulama yang memperbolehkan divaksin di bulan Ramadan, saya kira karena ini untuk kepentingan, untuk keselamatan masyarakat Kota Makassar, saya kira kita patut berterima kasih kepada Majelis Ulama yang telah memberikan keyakinan bahwa vaksin di bulan Ramadan tidaklah masalah, mau baik di waktu siang ataupun di malam hari. Untuk itu, saya kira mari kita untuk tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk sadar tanpa paksaan dengan sendirinya bagaimana supaya
bersedia dengan ikhlas untuk divaksin, tetapi dengan catatan pemerintah juga saya kira sekarang sudah harus mempersiapkan diri, mempersiapkan segala-galanya. Karena sekarang ini masyarakat sudah banyak mau divaksin, cuma memang masih sangat terbatas. Untuk kemarin ya sangat terbatas. Kemarin kan ada festival vaksin itu hanya 1.000 orang. Sekarang ini masyarakat menanti kapan gilirannya kita. Festival vaksinnya kapan yang kedua? Itu aja. Sementara sekarang ini yang berjalan baru vaksin kedua. Sementara masih banyak masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang divaksin pertama belum. Dan saya kira juga ini kalau alasan vaksin ini karena banyak ASN, karena banyak berkolaborasi, berinteraksi dengan masyarakat, justru kelompok-kelompok masyarakat di warkop-warkop ini yang perlu dipercepat ini. Di warung-warung kopi. Ini yang banyak. Ngumpul-ngumpul Pak ya? Ngumpulnya. Tidak tahu kemana. Ngumpul. Nah, kalau ASN itu melayani orang, pasti orang-orang tertentu yang datang. Tapi di warung-warung kopi ini menjadi prioritas juga. Ini harus menjadi prioritas. Kemudian pelaku ekonomi, terutama di pasar. Sudah. Di pasar-pasar tradisional. Ya ini yang penting. Ya setelah tokoh agama. Saya kira ini harapan saya kepada pemerintah Kota Makassar. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, bagaimana ini merangkum dari seluruh harapan dari anggota dewan tadi ya? Silakan. Makasih Pak Hamzah, Pak Aswar terkait dengan pelaku yang di kafe-kafe, yang pelaku pedagang kelontongan, itu merupakan juga sasaran kita pemerintah Kota Makassar, karena dia masuk sebagai salah satu pelayan publik. Untuk pedagang-pedagang di pasar tradisional itu sementara berlangsung juga ke pasar-pasar itu puskesmas saja yang langsung turun ke lapangan, ke pasar-pasar, karena untuk menunggu mereka dijadikan satu tempat itu kayaknya susah. Jadi puskesmas yang turun langsung ke lapangan. Kemarin sudah disasar untuk pasar Panampu. Dari 650 pedagang, itu baru kemarin 104 yang datang vaksin. Karena itulah tadi masih ada beberapa yang ketakutan terhadap vaksinasi. Padahal 1 hari 2 hari sebelum dilakukan vaksinasi itu mereka turun dulu edukasi. Ya mungkin ke depannya akan lebih sadar lah masyarakat. Karena ini saja permintaan ke Dinkes Kota, di pemerintah kota itu sudah sangat banyak. Artinya dilihat dari permintaan untuk vaksinasi, kelihatan bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar untuk melakukan vaksinasi tanpa paksaan. Mengenai dengan masyarakat kapan, itu sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, itu ada tahapannya nanti Pak Hamzah, Pak Aswar, mungkin di bulan Juli ke Agustus untuk masyarakat kita. Jadi sekarang kita sasar dulu semua pelayan publik yang ada di pemerintah Kota Makassar. Termasuk anggota dewan Pak Ansar, Pak Aswar. Itu sebenarnya sudah lama dijadwalkan, tetapi belum juga diberi waktu untuk kami kapan datang. Belum ada jatah ini. Sebenarnya sudah lama Pak, sudah lama itu kami jadwalkan, tetapi belum ada panggilan untuk ke anggota dewan. Kapan Dinas Kesehatan turun langsung ke tempat untuk melakukan vaksinasi ke semua anggota dewan, karena itu penting juga Pak. Tidak cocok kalau hanya anggota dewannya, dokter, keluarganya juga. Belum ada arahan Pak Dewan, belum ada arahan dari kementerian. Terkait itu jadi untuk tahapan kedua ini ya semua pelayan publik yang termasuk Pak Hamzah tadi umumkan, Pak Aswar, bahwa utamakan yang kafe-kafe itu sudah disasar. Untuk kafe-kafe semua kami sudah sasar, yang kami instruksikan masukkan data-datanya untuk pedagang kelontong apa semua dan pedagang tradisional. Itu merupakan salah satu sasaran kita di tahap 2 Pak. Makasih juga untuk Pak Ustaz, dengan adanya statement seperti ini kan rata-rata yang yang tidak pengen itu ya di komunitas kita yang yang terkait dengan agama ya Pak ya, itu kita tidak bisa pungkiri ya. Dengan adanya statement Pak Ustadz sekarang, mudah-mudahan ke depannya mereka tidak ragu lagi untuk kita vaksin. Makasih Pak. Dokter Ida, sebelum satu pertanyaan lagi ya sebelum kita closing, ini ada juga nih kalau kita lihat sekarang ya, itu tren di sosial media mereka mengunggah begitu sertifikat mereka setelah divaksin.
kita tahu kan di situ ada data diri ya yang dilakukan secara QR code. Nah, ini bagaimana? Sah-sah saja atau bagaimana, Bu? Iya, sebenarnya sih kalau mengunggah itu bukan kita yang memerintahkan ya. Tapi, artinya masyarakat sendiri ya yang mengunggah setelah mereka dapat vaksin. Iya, sebenarnya sih kalau vaksin itu apalagi dia menutup NIK-nya itu mungkin tidak ada masalah. Kalau dia unggah dengan menutup NIK karena kan di NIK yang kelihatan semuanya. Yang jadi masalah kalau NIK-nya dia tidak tutup. Kalau dia tidak tutup ya otomatis kena ke mereka sendiri. Tapi kapan dia tutup itu tidak ada masalah. Itu hanya membuktikan bahwa kami loh sudah divaksin. Itu juga sudah merupakan salah satu edukasi ke masyarakat lainnya bahwa setelah kita divaksin dapat sertifikat. Nah, sekali lagi sertifikat itu hanya dipakai untuk menjaminkan bahwa kami sudah divaksin. Adapun untuk layak terbang apa segala macam itu belum ada ketentuan dari Satgas Covid nasional. Oke, untuk closing statement kita nih, Bu. Ya, untuk vaksinasi selama puasa ini bagaimana? Ya, mungkin saya harapkan sama dengan harapan Pak anggota Dewan, Pak Suar dengan Pak Hamzah, dengan Pak Ustadz bahwa janganlah ragu untuk divaksin walaupun itu bulan puasa. Apalagi Fatma Mui sudah keluar bahwa tidak membatalkan puasa. Nah, kami pemerintah kota juga tidak berhenti apabila dalam bulan puasa kami tetap melakukan vaksinasi. Nah, mengenai waktu pelaksanaan, otomatis kami melihat kondisi di lapangan. Mungkin seperti itu. Oke, yang pastinya untuk keberhasilan vaksinasi ini sangat tergantung dari kedisiplinan warga gitu ya. Iya. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sehingga terbentuk yang namanya herd immunity. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Nur Saida, Kepala Bidang atau Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Makassar. Kemudian Dr. HM Ishak Samad MA dari MUI. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Kemudian Pak Aswar ST, kemudian juga Pak Hamzah Hamid SSOS ya dari anggota DPRD Kota Makassar. Terima kasih semuanya. Dan sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama ya. Terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber dan dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.